Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang berlangsung secara kontinu, yaitu proses pertumbuhan dan juga proses perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, yang artinya saling bergantung satu sama lain. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan juga berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut mengenai peningkatan ukuran dan struktur biologis seperti panjang, berat, dan kekuatan anak. Berikut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak yang kurang normal. Di antaranya, pertama, faktor yang terjadi sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi ada di dalam kandungan, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran, antara lain pendarahan yang terjadi pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi yang dilakukan dengan bantuan. Yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain pengalaman traumatik pada kepala yang terluka, kemudian gangguan berbagai jenis penyakit. Dan yang keempat, yaitu dari faktor psikologis, antara lain bayi yang ditinggalkan ibu, ayah, ataupun kedua orang tuanya. Sebab lain adalah misalnya anaknya dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, atau yatim piatu, yayasan pelatihan bayi, dan lain-lain. Sehingga anak ini kurang mendapat cinta dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mereka mengalami kehampaan, kering dari perasaan, sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmani, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan fisik itu dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan demikian juga sebaliknya. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Yang pertama yaitu perubahan dalam ukuran. Meliputi yang pertama berat. Bayi ketika lahir sekitar 3 kg, setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kg. Yang selanjutnya yaitu panjang. Bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. Yang kedua yaitu perubahan dalam perbandingan. Meliputi dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Yang selanjutnya perbandingan antara yang tidak real, yang khayal dengan hal-hal yang rasional. Misalnya, anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka. Tetapi semakin lama akan semakin berubah sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit berhayal. Yang selanjutnya yaitu dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan. Misalnya dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak tetangga, kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga yaitu perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Meliputi pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan dan menghilang setelah dewasa. Yang selanjutnya yaitu bahasa bayi yang kurang jelas selama kelamaan semakin menghilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Yang keempat yaitu perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Yang pertama yaitu ketika bayi lahir belum mempunyai gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan yaitu pertumbuhannya gigi anak. Yang selanjutnya yaitu menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Lalu dari segi mental akan bertambah perbendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya.
Yang selanjutnya yaitu berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. Yang selanjutnya yaitu nilai dan norma moral akan terasa sedikit meningkat. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pertumbuhan sebelum lahir. Pertumbuhan sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya jaringan-jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Pertumbuhan dan perkembangan janin berakhir pada saat kelahiran. Yang kedua ada pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhannya sebelum lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai masa dewasa. Yang kedua ada inteleks. Inteleks atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak, karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir, dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Yang ketiga ada emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Yang keempat ada sosial. Sosial manusia mengenal kehidupan bersama kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. Dalam perkembangannya, setiap orang akhirnya mengetahui bahwa manusia itu membantu dan dibantu, memberi dan diberi. Yang kelima ada bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Yang keenam ada bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Yang ketujuh ada sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan, penguasaan nilai dan sikap, dan penguasaan psikomotorik Bloom, Woolfolk dan Nicole 1984-39. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada hukum Kepalokodal. Hukum ini menyatakan bahwa perkembangan fisik organisme dimulai dari kepala mengarah ke kaki. Lalu yang kedua ada hukum Proximo-distal. Hukum ini menyatakan bahwa pertumbuhan berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Lalu yang ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Seperti misalnya anak lebih dahulu menggerakkan tubuhnya sebelum ia bisa menggunakan kedua tungkai untuk menyangga tubuhnya dan melangkahkan kaki dan berjalan. Lalu yang keempat, perkembangan berlangsung dari tahapan-tahapan perkembangan. Dalam perkembangan terjadi pentahapan yang terbagi ke dalam masa-masa perkembangan. Pada setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda antara ciri-ciri yang ada pada satu masa perkembangan dengan ciri-ciri pada masa perkembangan lainnya. Lalu yang kelima, hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya. Pada masa ini terlihat adanya selingan di antara cepat dan lambatnya perkembangan yang kurang lebih tetap atau konstan sifatnya. Inilah yang disebut sebagai irama perkembangan. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Ada beberapa istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja. Antara lain adalah pubertate, adolescentia, dan youth. Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan sebagai pubertas atau remaja. Istilah puberty atau pubertate berasal dari bahasa Latin yaitu pubertas yang berarti usia kedewasaan. Di Indonesia, baik istilah pubertas maupun adolescensia dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama, yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak, oleh karena itu, coba untuk memahami remaja dari berbagai sudut pandang berikut ini. Yang pertama yaitu remaja menurut hukum. Konsep remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi.
Dalam hubungan dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja walaupun tidak secara terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa usia menikah untuk wanita adalah 16 tahun dan untuk pria adalah 19 tahun. Yang kedua yaitu remaja ditinjau dari sudut pandang perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya dan sudah berfungsi secara sempurna. Remaja yang berarti tumbuh ke arah kematangan baik secara fisik maupun kematangan sosial psikologis. Dalam hubungan dengan kematangan sosial psikologis, masih sulit mencari definisi remaja yang bersifat universal. Yang ketiga yaitu batasan remaja menurut Organisasi Kesehatan Internasional atau WHO. Remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana individu berkembang dari saat pertama ketika ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, terkait peralihan dari ketergantungan sosial, ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi, walaupun isinya sudah banyak seperti pengetahuan, perasaan dan sebagainya. Namun isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum berfungsi secara maksimal. Sedangkan kondisi negentropi adalah keadaan di mana isi kesadaran sudah tersusun dengan baik antara pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap yang lain. 5. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia dapat digunakan batasan usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Pertimbangan-pertimbangannya adalah sebagai berikut. Usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. Banyak masyarakat Indonesia usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain, belum punya hak-hak penuh sebagai orang dewasa. Status perkawinan sangat menentukan, karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Seorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Terdapat beberapa pendapat mengenai rentang usia dalam masa remaja. Menurut Pigot, Konstam, dan Palan, masa pubertas berada di usia 15-18 tahun, dan masa adolescence dalam usia 13-21 tahun. Menurut Harlock, rentang usia remaja itu antara 13-21 tahun dan dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu remaja awal 13 atau 14 sampai 17 tahun dan remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Namun WHO menetapkan batas usia 19 sampai 20 tahun sebagai batasan usia remaja. WHO juga menyatakan walaupun definisi di atas terutama didasarkan pada usia kesuburan atau fertilitas wanita, batasan tersebut berlaku juga untuk remaja pria, dan WHO juga membagi kurun usia dalam dua bagian, yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Mengingat saat mulainya masa remaja yang sangat dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan perorangan, maka penentuan umur saja belum tentu cukup untuk mengetahui apakah suatu tahap perkembangan baru telah atau belum dimulai. Penggolongan remaja yang semata-mata berdasarkan usia saja tidak membedakan remaja yang keadaan sosial psikologisnya berlainan. Seorang remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya memang kelihatan sudah dewasa, namun bila diperlakukan seperti orang dewasa, ia gagal menunjukkan kedewasaannya. Pada masa remaja juga sering terlihat adanya itu pertama, kegelisahan, yaitu keadaan yang tidak tenang menguasai diri remaja.
Mereka mempunyai banyak macam keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi. Di satu pihak ingin mencari pengalaman karena diperlukan untuk menambah pengetahuan dan keluasan dalam tingkah laku mereka. Di pihak lain, mereka merasa diri belum mampu melakukan berbagai hal. Yang kedua yaitu pertentangan. Pertentangan yang terjadi di dalam diri mereka juga menimbulkan kebingungan baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Pada umumnya, timbul perselisihan dan bertentangan pendapat dan pandangan antara si remaja dan orang tua. Yang ketiga yaitu berkeinginan besar. Untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya, mereka biasanya ingin mencoba apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Contohnya pada remaja pria, yaitu mencoba merokok secara sembunyi-sembunyi, seolah-olah ia ingin membuktikan apa yang dilakukan oleh orang dewasa dapat pula dilakukan oleh si remaja. Dan contoh dari remaja putri yaitu mereka mulai bersolek menurut mode dengan kosmetik terbaru. Keinginan mencoba pada masa remaja ini dapat berakibat negatif apabila mereka diajak untuk mencoba menghisap ganja ataupun menyuntik morfin. Yang keempat yaitu keinginan menjelajah ke alam. Yang keempat yaitu keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas. Misalnya, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pramuka, kelompok, atau himpunan pecinta alam, dan sebagainya. Yang kelima yaitu menghayal dan berfantasi. Hayalan dan fantasi remaja biasanya mengenai prestasi dan tangga karir. Hayalan dan fantasi tidak selalu bersifat negatif, namun dapat juga bersifat positif. Melalui hayalan dan fantasi yang positif dan konstruktif, banyak hal, ide baru yang dapat diciptakan oleh para remaja. Yang keenam yaitu aktivitas berkelompok. Kebanyakan remaja-remaja biasanya jika mereka menemukan jalan keluar dari hal-hal ataupun kesulitan-kesulitan yaitu dengan cara berkumpul-kumpul lalu melakukan kegiatan bersama dan mengadakan penjelajahan secara berkelompok. Tugas-tugas perkembangan. Jenis tugas perkembangan remaja itu pada dasarnya mencakup segala persiapan diri untuk memasuki jenjang dewasa, yang intinya bertolak dari tugas perkembangan fisik dan tugas perkembangan sosio-psikologis. Havikhurst, Garrison, 1956, halaman 14-15, mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama, mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Yang kedua, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Yang ketiga, menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. Yang kelima, mencapai kebebasan ekonomi. Yang keenam, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. Lalu yang kesembilan, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang ke-10 yaitu menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku.